1. Perusahaan perseorangan. Kelebihan 1. Seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. 2. Keputusan pribadi. Prinsip 1. Pemimpin merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan. 3. Kebebasan dan fleksibilitas. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Kelemahan 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. 2. Keuangan terbatas karena pemiliknya hanya satu orang. Maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. 3. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pemimpin atau pemilik, bangkrut atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti. 2. Badan usaha firma. Kelebihan 1. Karena jumlah modal lebih besar dibandingkan dengan usaha perseorangan, badan usaha firma lebih mudah untuk memperluas usahanya. 2. Kemampuan manajemen badan usaha firma lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. 3. Badan usaha firma tidak memerlukan akte, jadi pendiriannya relatif lebih mudah. Kelemahan 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. 2. Salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain. 3. Perseroan terbatas atau PT. Kelebihan 1. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 2. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 3. Memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misal dengan mengeluarkan saham baru. Kelemahan 1. Jika Anda mendirikan perseroan terbatas, pendirinya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendirian PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. 2. Biaya pembentukan relatif tinggi. 4. Persekutuan komanditer. Kelebihan 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. 2. Kemampuan manajemennya lebih besar. 3. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan PT. Kelemahan 1. Kelangsungan hidup tidak menentu. 2. Sulit menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pimpinan. 5. Perseroan terbatas negara atau persero. Kelebihannya adalah mencuri keuntungan dan yang kedua, memberi pelayanan kepada umum. Modal pendirinya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kekurangannya adalah tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. 6. Perusahaan daerah atau PD. Kelebihannya adalah keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Kekurangannya adalah pengelola BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. 7. Perusahaan negara umum atau Perum. Kelebihan 1. Keuntungan Perum menjadi keuntungan negara. 2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. 3. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangan 1. Pengelolaan Perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. 2. Sejumlah besar aturan dapat menghambat pengembangan Perum.
3. Pengelolaan Perum secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan.